Halo semuanya, balik lagi ke Podstar, Podcast Semester. Kenalin, nama gue Alia Alman Koida. Ada 5 teman gue lagi nih yang hari ini mau jadi pembicara di Podstar ini. Boleh dikenalin gak sih satu-satu? Dari gue. Gue Nanda Bintang Wijaya. Gue Hadaya Salma Safira. Gue Fahraini Mila Raisa. Gue Deandra Sandita. Lila Nabita. Oke, udah kenal semua nih. Apa kabar nih kalian semua? Alhamdulillah. Baik dong. Baik. Sehat dong. Oke, jadi kali ini kita apa sih yang mau kita bahas dalam podcast kita ini? Kita tuh mau bahas peranan hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah terhadap kehidupan masyarakat adat. Oke, jadi kita nyebut-nyebut masyarakat hukum adat nih. Sini gue mau jelasin pengertian tentang masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat merupakan sekelompok orang yang hidup secara turun-temurun, berkemukim di wilayah geografis tertentu di negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan asal-usul leluhur, identitas budaya, hukum adat masih ditaati, serta hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup. Dapat kita ketahui nih, tanah tuh merupakan salah satu aset bagi negara yang sangat mendasar. Karena negara dan bangsa hidup dan berkembang di atas tanah, manusia menjalani kehidupan tidak lepas dari tanah. Karena masyarakat Indonesia memposisikan tanah pada kedudukan yang sangat penting, karena faktor utama dalam meningkatkan produktivitas agraria. Oleh karena itu, tanah menjadi salah satu hal yang dibutuhkan oleh setiap masyarakat, sehingga menyebabkan sering terjadi konflik di antara sesamanya. Kita nyebut-nyebut tanah adat nih, ada yang bisa jelasin nggak sih apa tanah adat itu? Gue yang jelasin ya. Oke, silakan Nela. Tanah adat itu merupakan tanah yang dikuasai oleh masyarakat adat tertentu di daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, jadi kita berbicara mengenai masyarakat hukum adat yang memiliki hak-hak, diantaranya adalah hak untuk memiliki wewenang dari wilayah masyarakat hukum adat, serta hak milik atas tanah, hak untuk memiliki wewenang mengenai kelembagaan adat yang dilaksanakan melalui berbagai kemungkinan pengakuan, dan hak yang ketiga adalah hak untuk memiliki wewenang dari pola pengelolaan sumber daya hutan yang berdasarkan dari pengetahuan yang dimiliki serta berkembang di masyarakat melalui seluruh norma yang ada di dalamnya terdapat aturan batasan serta sanksi. Di hak masyarakat hukum adat, hak memiliki dua sifat, yaitu sifat individu dan sifat komunal. Di antara sifat komunal yang ada, contohnya yang tercantum pada UPA ialah hak ulayat. Nah, sekarang gue mau nanya nih, apa sih hak ulayat itu? Gue hak ulayat. Hak ulayat itu merupakan masyarakat hukum adat yang berfungsi menjadi lembaga hidup bersama serta dilakukan pengelolaan bagi kepentingan khalayak umum masyarakat hukum adat. Hak ulayat adalah salah satu bentuk dari diakuinya keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia. Adanya pengakuan pada hak ulayat ini mencerminkan bahwa terdapat kebebasan warga negara secara adat dalam mempunyai atau kuasa atas tanah bagi pemenuhan kepentingan bersama, dan juga sekaligus pengakuan hak atas tanah individu juga diperbolehkan. Oke, nih ngomong-ngomong nih di Indonesia nih ada loh ada beberapa pasal yang berusaha untuk mengakui dan menghormati adanya keberadaan masyarakat hukum adat. Ada yang bisa sebutin nggak sih apa aja sih pasal-pasal itu? Gue. Nah, jadi tuh ada beberapa pasal. Yang pertama itu ada pasal 18 B ayat 2, terus ada 28 I ayat 3, terus ada Undang-Undang Sektoral Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria. Nah, selain itu juga ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan, mineral, dan batu bara. Selain itu ada juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air dan undang-undang yang terkait lainnya. Nah, tapi peraturan mengenai masyarakat hukum adat ini tuh mengalami perubahan ya, khususnya tuh pada undang-undang, karena sebelum perubahan dan setelah perubahan. Nah, pada Undang-Undang 1945 ini itu yang belum mengalami perubahan, itu ada masyarakat adat ini memiliki pengakuan secara langsung tanpa memerlukan syarat konstitusional selagi masih ada. Nah, tapi pernyataan ini tuh berbeda
sama Undang-Undang 1945, yang mana setelah mengalami perubahan, keberadaan masyarakat hukum adat ini nggak dapat diakui secara langsung karena harus memenuhi persyaratan konstitusional yang tercantum pada pasal 18B ayat 2 Undang-Undang 1945. Ya gitu aja sih kalau dari gue. Oh, oke. Jadi ada pasal-pasal, banyak ya pasal-pasalnya. Nah, meski itu masyarakat hukum adat tuh itu tahu memiliki hak, meski masyarakat hukum adat memiliki hak atas tanahnya, namun kenyataannya nih tanah-tanah masyarakat hukum adat itu dieksploitasi terus-menerus dan berkontribusi bagi kepentingan negara. Nah, dari yang kita cari nih mengenai konflik-konflik tanah masyarakat adat, kita udah nemuin nih 2 konflik diantaranya. Yang pertama itu ada sengketa tanah antara masyarakat adat Batak dengan PT Toba PWLP Lestari dan pelanggaran perbuatan-perbuatan yang mencederai kehutanan di wilayah Sumatera Utara. Dan yang kedua ada penyelesaian sengketa tanah pekarangan desa di Desa Adat Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Nah, yang pertama nih tentang sengketa tanah antara masyarakat adat Batak dengan PT Toba PWLP Lestari dan pelanggaran perbuatan-perbuatan yang mencederai kehutanan di wilayah Sumatera Utara. Apa sih yang terjadi? Kira-kira ada yang bisa jelasin nggak? Oke. Jadi gue mau bahas tentang konflik ini nih ya. Jadi tuh awalnya itu masyarakat hukum adat itu menuntut hak mereka agar mereka diakui keberadaannya dan juga hak-hak masyarakat adatnya. Terus tapi nih si PT TULP ini benalu bagi masyarakat hukum adat Batak. Tapi dalam memberhentikan PT TPL, masyarakat adat cenderung kurang dalam memberikan bukti sah terkait dengan kepemilikan karena lahan tempat tinggal tersebut belum terdaftar. Kasus ini berawal dari perampasan yang dilakukan oleh PT Indorayon atau PT TPL terhadap tanah adat keturunan Raja Sidomdom, Barimbing, tepatnya di Desa Sugapa, Kecamatan Silaen, seluas 51,36 hektar. Dengan memanipulasi hukum adat yang berlaku pada saat itu. Terus berdasarkan fakta, PT TPL itu melakukan berbagai kekerasan selama berdiri di tanah Batak tersebut. Nah, rentetan permasalahan yang menjadi benalu bagi kebebasan masyarakat adat Batak adalah yang pertama itu ada penebangan pohon pinus di atas lahan seluas 160 hektar di pabrik Sabungan, Tapanuli Utara. Terus ada juga bocornya penampungan limbah, dan pada tahun 1993 terjadinya peristiwa meledaknya boiler dan kebocoran klorin yang menyebabkan pencemaran udara. Hal tersebut bertentangan dengan peraturan kehutanan dan agraria, di mana PT TPL seharusnya dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat pada tindak pidana dan pencabutan perizinan. Nah, perlu diambil tindakan terkait dengan PT TPL, yakni masyarakat adat Desa Batak membuat surat atas kepemilikan tanah sebagai bukti tertulis yang dipergunakan apabila hendak melayangkan gugatan kepada pabrik tersebut. Itu aja sih penjelasan dari gue. Oh, oke. Berarti kesimpulannya nih PT TPL atau Toba Lestari ini keberadaannya dianggap menjadi benalu bagi kehidupan masyarakat adat karena dia ini ya ilegal berdiri di atas tanah masyarakat hukum adat ini. Nah, masyarakat hukum adat ini berupaya untuk memberhentikan PT TPL ini, tapi kurang karena kurangnya bukti yang sah terkait dengan kepemilikan karena lahan tempat tinggal tersebut belum terdaftar. Kemudian PT TPL telah mencederai beberapa aspek kehidupan masyarakat Desa Adat Batak, masyarakat adat Batak hingga saat ini belum mendapat titik terang terkait dengan pembebasan lahan. Berdasarkan fakta yang ada, PT TPL telah melakukan berbagai kekerasan selama berdiri di tanah Batak, diantaranya yang pertama ada penebangan pohon pinus di atas lahan seluas 160 hektar di pabrik Sabungan Tapanuli Utara. Yang kedua ada bocornya penampungan limbah, dan yang ketiga pada tahun 1993 terjadi peristiwa meledaknya boiler dan kebocoran klorin yang menyebabkan pencemaran udara. Nah, masyarakat adat Desa Batak ini membuat surat
atas kepemilikan tanah sebagai bukti tertulis yang dipergunakan apabila hendak melayangkan gugatan kepada pabrik tersebut sebagai tindakannya. Oke, yang kedua nih tentang penyelesaian sengketa tanah pekarangan desa di Desa Adat Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Apa sih yang terjadi? Ada bisa jelasin nggak? Gue ya yang jelasin. Jadi terjadinya salah satu permasalahan yang terdapat di Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ini, yang di mana di desa ini telah terjadi kasus sengketa penguasaan tanah perkarangan desa yang melibatkan keluarga Idewa Made Ugi sebagai penggugat dan keluarga Idewa Nyoman Lungi sebagai tergugat. Mengapa keluarga Idewa Made Ugi ini menggugat keluarga Idewa Nyoman Lungi? Karena keluarga Idewa Nyoman Lungi menguasai tanah perkarangan desa yang bukan haknya dan diminta agar perkarangan desa tersebut dikosongkan atau bangunan yang berdiri di tanah perkarangan desa tersebut dibongkar. Karena tanah tersebut merupakan tanah perkarangan desa, yang artinya tanah tersebut itu dipegang atau dikuasai sepenuhnya oleh desa kepada krama desa, yang didirikan untuk perumahan yang umumnya dalam tapak atau batasan tertentu yang hampir sama dalam setiap keluarga. Nah, karena diperlukannya sebuah hubungan yang kuat antara desa adat dengan tanah itu, akhirnya dibuatkanlah sebuah aturan yang kemudian disuratkan dalam awik-awik. Awik-awik itu isinya melarangkan adanya pembagian hak atau jual beli kepada seseorang yang bukan merupakan krama desa tersebut. Dilihat dari adanya kasus sengketa tanah perkarangan desa yang terjadi di desa tersebut, nah terdapat undang-undangnya juga, yaitu yang berkaitan dengan Desa Adat Bali, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Hukum Perdata Perda Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019, yang itu yang berisi tentang awik-awik Desa Adat Sulahan. Awik-awik sendiri ini artinya yaitu suatu ketentuan yang mengatur tata krama pergaulan hidup dalam masyarakat untuk mewujudkan tata kehidupan yang ajak di masyarakat. Kemudian, karena kasus sengketa penguasaan tanah perkarangan desa ini harus segera diselesaikan, maka salah satu alternatif cara penyelesaian sengketa tanah tersebut adalah melalui mediasi. Karena sebelum-sebelumnya cara penyelesaian sengketa tanah perkarangan desa adat Sulahan itu biasanya diselesaikan dengan kekeluargaan, dengan bendesa adat berperan sebagai mediatornya. Kemudian mediasi tersebut dilakukan oleh prajuru desa adat Sulahan yang dilakukan di Pura Desa Sulahan, karena yang letaknya strategis. Nah, pada tanggal 12 Juni 2020 pukul 11 paginya itu, sebelum melakukan mediasi, pihak prajuru desa adat dan para pihak yang bersengketa akan mengadakan persembayangan terlebih dahulu, yaitu agar pelaksanaan mediasi dapat berjalan lancar dan melakukan wawancara dengan Bapak I Ketut Dukduk selaku Bendesa Desa Adat Sulahan. Nah, setelah itu barulah dimulai pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh Bendesa Adat Sulahan dan diakhiri dengan keputusan pengadilan yang mengatakan bahwa pengadilan itu tidak mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa tanah adat atau perkarangan adat atau sejenisnya. Jadi gitu inti dari permasalahannya sama penyelesaiannya. Mungkin kalian ada yang mau bertanya? Oke deh, berarti kan ini nih telah terjadi kasus nih tentang penguasaan tanah pekarangan desa yang melibatkan keluarga Idewa Made Ugi sebagai penggugat dan keluarga Idewa Nyoman Lungi sebagai tergugat karena keluarga Idewa Nyoman Lungi menguasai tanah pekarangan desa yang bukan haknya dan diminta agar tanah pekarangan desa tersebut dikosongkan atau bangunan yang berdiri di atas pekarangan desa tersebut dibongkar. Kemudian dibuat surat yang kemudian yang disebut dengan awik-awik yang isinya melarangkan adanya pembagian hak atau jual beli kepada seseorang yang bukan merupakan kerama desa tersebut. Ada beberapa ini nih undang-undang yang terkait dengan desa adat di Bali, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Hukum Perdata, Perda Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 yang berisi tentang awik-awik desa adat Sulahan. Maka alternatif nih cara penyelesaian sengketanya yaitu melalui mediasi karena sebelum-sebelumnya cara penyelesaian sengketa tanah pekarangan di desa adat Sulahan itu biasanya diselesaikan dengan kekeluargaan dengan bendesa adat berperan sebagai mediatornya. Kemudian mediasi tersebut dilakukan oleh prajurit desa adat Sulahan yang dilakukan di Pura
desa sulahan karena letak yang strategis, dan diakhiri dengan keputusan pengadilan yang mengatakan bahwa pengadilan tidak mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa tanah adat atau pekarangan adat atau sejenisnya. Nah, tadi kayak dengar-dengar ada kerama desa adat nih. Apa sih kerama desa adat itu? Krama desa adat itu merupakan warga masyarakat Bali beragama Hindu yang mipil, dengan kata lain sedikit-sedikit beraturan, dan tercatat sebagai anggota di desa adat setempat. Itu maksud dari krama desa adat. Oke. Nah, tadi juga di akhir nih, gue denger-denger nih cara penyelesaian sengketa tanahnya ini menggunakan cara mediasi. Kenapa sih dengan cara mediasi? Dan kenapa pengadilan tidak mempunyai kewenangan dan penyelesaian sengketa tanah adat pekarangan adat? Kenapa? Kira-kira. Karena yang pertama itu kan cara penyelesaian sengketa tanah adat tersebut menggunakan cara mediasi. Karena mediasi itu merupakan salah satu cara menyelesaikan sengketa yang berada mempunyai keahlian di bidangnya dan bersikap netral atau tidak memihak siapapun. Terus yang kedua itu, mengapa pengadilan tidak mempunyai kewenangan? Karena permasalahan ini merupakan permasalahan adat, maka harus mengikuti bagaimana aturan yang diatur dalam awik-awik di desa adat sulahan tersebut dan diselesaikan secara adat juga. Jadi begitu. Oh, oke gitu. Berarti ini udah mencakup semua nih yang kita bahas, semua udah kita jelasin, semua kita udah bahas semua. Oke, karena mungkin keterbatasan waktu nih, jadi mungkin kita bisa akhiri kali ya di podster ini atau podcast semester. Makasih semuanya yang udah mau join, yang udah mau bahas-bahas tentang tugas kita ini. Oke. Mungkin bisa semoga kita bisa bertemu di podcast semester selanjutnya ya. Oke. Amin. Kita akhiri ya. Dadah teman-teman, sehat-sehat ya. Ya. Dah, Dadah. makasih. Terima kasih.